Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Digi Syafiqi dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum ya dalam ekonomi. Saya akan ilustrasikan di sini beberapa contoh kasusnya dan cara penyelesaiannya. Di sini jurnal umum perusahaan Raja Wali Corporation pada awal tahun 2023. Awal tahun ya, berarti bulan Januari. Awal tahun 2023, Mr. Peter membuka unit korporasi baru di bidang media digital bernama Global Film. Tanggal 2, Mr. Peter melakukan investasi sebesar 200 juta rupiah. Sini ya, saya sudah membuat tabel untuk membersihkan waktu. Dan untuk membuat tabel di Excel ini cukup simpel. Kalian tinggal membuat seperti ini. Bisa kalian scan, kalian pilih, lalu kalian pilih ini all borders, nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini di bagian akhir ya, kalian bisa menaruh rumus sum ya, sum, lalu kalian scan sininya. Nanti akan terjumlah secara otomatis, dan jangan lupa kalian klik kanan dan format cells. Di sini kalian pilih currency. Jadi nanti jumlahnya akan tercatat sesuai dengan mata uang ya, di sini rupiah. Lanjut, tanggal 2 Mr. Peter melakukan investasi sebesar 200 juta. Melakukan investasi, Mr. Peter melakukan investasi berarti uang dari Mr. Peter ini akan masuk ke dalam korporasi Global Film, dan ini akan masuk dalam kas ya. Jadi kas Global Film tuh bertambah, dimana apabila kas bertambah maka akan masuk ke dalam debit ya. Di sini akan masuk ke dalam debit. Kita tulis di sini 200 juta rupiah ya. Lalu kalau kasnya bertambah dalam debit, otomatis modal dari perusahaan Global Film juga bertambah dong. Nah, apabila modal bertambah, maka itu akan masuk dalam kredit. Jadi kita tulis di sini kredit 200 juta rupiah. Benar ya? Lalu tanggal 4 di sini dibeli peralatan set komputer senilai 15 juta dan perlengkapan media senilai 8 juta. Nah, di sini kata kuncinya adalah peralatan ya. Peralatan set komputer dan perlengkapan media. Peralatan dan perlengkapan berarti termasuk harta kita dong. Ini harta kita, ini aset perusahaan korporasi Global Film. Maka peralatan dan perlengkapan masuk harta, yang dimana apabila itu bertambah maka debitnya yang dimasukkan ya, jadi debitnya bertambah. Sini peralatan komputer 15 juta ya, lalu perlengkapan media juga senilai 8 juta. Nah, namun kita membeli peralatan dan perlengkapan ini menggunakan modal, yang dimana modalnya juga dari kas. Otomatis kas kita berkurang dong, atau secara gampangnya kas ini terkonversi menjadi harta kita berupa peralatan dan perlengkapan. Jadi kas di sini berkurang karena sudah terkonversi, sudah tergantikan dengan harta kita berbentuk lain. Jadi kasnya berapa kita jumlah di sini, kasnya berarti berkurang dalam kolom kredit senilai 23 juta rupiah. Lalu di sini ada tanggal 5, Mr. Peter melakukan promosi melalui influencer dengan membayar sebesar 4 juta. Jadi Mr. Peter membayar influencer untuk mempromosikan korporasi Global Film ini ya. Yang dimana membayar sebuah influencer berarti itu beban dong. Perusahaannya membebankan senilai 4 juta untuk membayar media promosi ya. Berarti di sini beban bertambah, dimana sesuai akun sini apabila beban bertambah kita masukkan ke dalam debit 4 juta rupiah. Nah, kas kita juga berkurang ya, karena kita membayar beban untuk influencer ya. Jadi kita tulis 4 juta. Benar ya? Lanjut, tanggal 12 diterima pendapatan dari jasa media sebesar 85 juta. Berarti di tanggal 12 ini korporasi Global Film sudah mulai untung ya.
diterima pendapatannya ya, sebesar 85 juta rupiah. Berarti apabila pendapatan kita bertambah ya, kita masuk pendapatannya, kita masukkan ke kolom kredit. Pendapatan Global Film senilai 85 juta rupiah. Nah, apabila si pendapatan ini bertambah, otomatis kan modal kita juga bertambah nih dari untung kita ya, dari pendapatan, dan modal itu juga termasuk kas ya. Jadi kas kita bertambah, kita masukkan ke dalam debit ya, kas kita 85 juta. Oke. Dan tanggal 26 terakhir ya, akhir bulan, membayar gaji seluruh karyawan 60 juta rupiah. Nah, membayar gaji kan sama saja membayar influencer ini ya. Jadi ibaratnya kita membayar sesuatu lah ya. Dan ini juga gaji ini termasuk dengan beban. Jadi beban kita bertambah nih sebagai pemilik korporasi 60 juta. Berarti jika beban bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Nah, bebannya kita sudah bertambah, maka kas kita berkurang karena kas kita dipakai buat membayar gaji seluruh karyawannya. Kita masukkan ke dalam kasnya kredit 60 juta. Nah, apabila jurnal umum ini balance, antara debit dan kredit jumlahnya balance, maka di sini akan terlihat sama. Di sini saya sudah rumuskan ya dengan sum ini. Maka di sini terlihat sama-sama 370 juta, berarti jurnal umum ini sudah benar dan sudah balance. Itu artinya tidak ada kesalahan dalam pemasukan data-data ini. Seperti itu penjelasan jurnal umum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.